Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah beserta Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah. Yang saya hormati Ibu Diah selaku wali kelas dan juga Ustadz Darwis selaku pembicara. Yang saya hormati Bapak Ibu guru yang sudah bergabung di kegiatan kami ini. Yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya banggakan teman-teman sekelas dan juga partisipan yang berkenan meramaikan kegiatan pengajian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kegiatan sosial entrepreneur dengan tema berselancar dengan gadget dan Al-Quran ini bisa terlaksana. Salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang dirahmati Allah, perkenalkan, saya Mahaunana Karsyanadila, selaku pembawa acara pada pagi hari ini. Perkenankan saya untuk membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini. 1. Pembukaan, 2. Kalam ilahi, 3. Kata sambutan dari Ketua Panitia, 4. Kata sambutan dari Ketua Kelas, 5. Pengajian inti oleh Ustadz Darwis, 6. Lain-lain, 7. Penutup. Memasuki acara pertama, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan kita pada pagi hari ini dapat berjalan lancar dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara yang kedua yaitu kalam ilahi. Kalam ilahi akan dibacakan oleh teman kita Diki Risa Al-Nadilah yang akan membacakan surat Ad-Duha. Dipersilakan Risa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Wa ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratul khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatanna. Alam mencari yatiman fa'awa wawajataka nalan fahada wawajataka ailan fa'akna wa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma binikmati rabbika fahaddits. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, demi waktu duha dan demi malam apabila telah sunyi Tuhanmu tidak meninggalkan engkau dan tidak membencimu, dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu dari yang permulaan, dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Bukanlah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu Dia melindungimu, dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kebingungan lalu Dia memberikan petunjuk, dan Dia mendapatimu sebagai orang yang kekurangan lalu Dia mencukupimu. Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang, dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardik, dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau bersyukur.
Maha benar Allah dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih Zikirisa Al-Nadila atas pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga yaitu kata sambutan dari Ketua Panitia. Kepada Andre Agustian, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa shollallahu ala asrofil anbiya'i wal mursalina wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi syrli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah beserta Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah. Yang saya hormati Bu Dia selaku wali kelas dan juga Ustadz Darwis selaku pembicara. Yang saya hormati Bapak Ibu guru yang sudah bergabung di kegiatan kami ini. Yang tidak bisa saya sampaikan satu persatu. Yang saya banggakan teman-teman sekelas dan juga partisipan yang berkenan meramaikan kegiatan pengajian ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya pada kita sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan SY ini dengan baik. Sholawat salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh teman-teman panitia yang sudah bekerja sama sehingga kegiatan ini bisa terlaksanakan. Terima kasih kepada partisipan yang sudah berkenan pada pengajian ini. Semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Selaku ketua, saya memohon maaf jika dalam pelaksanaan masih banyak kekurangan. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yaitu kata sambutan dari wali kelas. Kepada Terima kasih Mahaura. Mohon maaf Mahaura, mungkin suaranya agak terputus-putus. Saya nggak tahu, mungkin sinyalnya kurang baik gitu, nanti bisa mungkin pindah posisi biar suaranya lebih jernih. Baiklah, terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah. Yang saya hormati Ustadz Darwis dan juga Bapak Ibu Guru serta wali siswa. Sepertinya tadi ada nama yang tidak yang asing ya, mungkin mungkin dari wali siswa. Dan yang terakhir yang tentunya saya banggakan siswa-siswi SMA Muhammadiyah 3 khususnya kelas 10 MIPA 3. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul melaksanakan kegiatan SE kelompok 1 kelas 10 MIPA 3 ini. Semoga nanti bisa berjalan dengan lancar tanpa kekurangan suatu apapun begitu. Sholawat salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Agung Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin. Terima kasih kami ucapkan yang terutama kepada Ustadz Darwis yang berkenan menyempatkan waktu, memberikan sedikit ilmunya kepada kami, begitu. Semoga apa yang nanti disampaikan oleh Ustadz Darwis bisa menjadi bekal kami, pegangan kami, dan juga anak-anak kami di 10 MIPA 3. Terima kasih juga kepada semua panitia yang sudah menyiapkan keseluruhan acara dari awal hingga akhir ya. Semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Jadi SE ini mungkin dari orang tua tadi ada yang ikut ya, mungkin SE ini adalah suatu program yang diwajibkan kepada seluruh siswa SMA Muhammadiyah 3, tujuannya untuk melatih siswa dalam merencanakan, melaksanakan, dan kemudian akhirnya bisa membuat laporan dari kegiatan itu. Mudah-mudahan ini nanti bisa menjadi bekal anak-anak kita dari SMA Muhammadiyah 3 dalam kehidupannya kelak, begitu, dalam menjalani kehidupannya kelak. Sebagai wali kelas, saya juga mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya jika kami dalam melaksanakan kegiatan ini masih banyak sekali kekurangan. Mungkin itu saja dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Diah Wulandari. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pengajian dengan tema Berselancar dengan Al-Quran dan Gadget, yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Handes Haji Darwis Setiawan. Sebelum itu, kami akan menyampaikan materi. Sebelum Ustadz Darwis menyampaikan materi pengajian, akan saya bacakan kurikulum vitae dari beliau. Kurikulum vitae. Profil, nama Dr. Handes Darwis Setiawan. Tempat tanggal lahir Cianjur 28 Januari 1965. Alamat Sribit RT 2 RW 11 Sendang Tirto Berbah Sleman. Nomor telepon 08122710471. Riwayat pendidikan SD 1977, SMP 1981, SMA 1988, perguruan tinggi 1993. Riwayat pekerjaan pengajar di LBA 1992 sampai dengan 1996. Guru 1988 sampai dengan sekarang. Pengalaman organisasi MTDK PDM Kota 2005 sampai 2010. MTT Sleman 2010 sampai dengan sekarang. MGMP Bahasa Inggris Kota Yogyakarta, FKBHU Hajar Aswad. Silakan Ustadz Darwis untuk menyampaikan materinya. Jangan lupa akan ada 2 peserta yang paling aktif akan mendapatkan door prize berupa pulsa sebesar 25.000. Terima kasih. Silakan untuk Ustadz Darwis. Halo. Belum jelas suaranya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Nggak usah pakai headset berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah beserta jajarannya, Bapak Ibu Guru yang saya cintai, dan anak-anak kelas 10 MIPA 3 yang saya sayangi. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi dalam rangka social entrepreneurship yang dilaksanakan di SMA Muhammadiyah 3. Mudah-mudahan saya harapkan Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat dan dikarunia Allah semangat serta pantang putus asa dalam mentadabburi Al-Quran. Insya Allah pada pagi hari ini saya tidak sekedar hanya mungkin berbicara, karena sebagaimana firman Allah di dalam surat Qaf ayat 37 itu menyatakan inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun wa alqasam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya di dalam membaca ayat-ayat Allah itu ya inna fi dzalika la dzikra, ada tanda-tanda yang harus dipahami dengan cara kita menghadirkan hati kita ya, perasaan. Alhamdulillah ini perasaannya sudah bagus-bagus pada pagi hari ini, artinya mungkin karena kewajiban atau kesadaran sendiri bisa bergabung, atau mungkin karena juga ada kesempatan bisa bergabung dalam social entrepreneurship ini. Yang kedua, wa alqasam'a, dan dia menghadirkan pendengarannya. Insya Allah semuanya nanti yang hadir di sini menggunakan telinganya untuk mendengarkan apa yang nanti saya sampaikan sebagaimana pesan Rasulullah SAW ya, balighani walau ayah. Kenapa? Proses mendengar itu paling bisa diterima 20% dari seluruh materi. Dan insya Allah nanti oleh karena itu saya akan tampilkan juga materi yang bisa dilihat. Yang ketiga adalah wa huwa syahid. Syahid ini adalah setiap ayat-ayat Allah yang ditampilkan dan diberikan di muka bumi harus dilihat dan disaksikan dengan mata kepala sendiri. Supaya apa? Supaya berkesan dan teringatnya lebih lama ketimbang kita mendengarkan. Baik, kita mulai. Kenapa judulnya ini berselancar? Ini sebenarnya untuk supaya judulnya judul milenial, ya, judulnya milenial supaya enak didengar bahasanya gitu. Berselancar. Kita sendiri nggak tahu berselancar itu kayak apa, ya. Apakah berselancar itu menggunakan papan selancar atau memang berselancar itu menggunakan hal-hal yang memang perlu disampaikan. Nah, sudah kelihatan ya? Sudah Ustaz. Sudah. Iya. Makasih. Nah, tema yang kita sampaikan hari ini adalah berselancar di antara Al-Quran dan gadget. Ini merupakan sebuah fenomena yang memang sedang terjadi di era abad 21 ini, bahwa luar biasa kemajuan teknologi sehingga hampir ini menyingkirkan Al-Quran sebagai kitab yang wajib diteladani dan dipahami oleh setiap muslim. Karena memang apa? Bahwa mempelajari Al-Quran atau bahasa Arab hukumnya adalah wajib ain, bukan wajib kifayah ya, tapi wajib ain. Ya, jadi semua individu masyarakat muslim dan mukmin ini wajib mempelajari Al-Quran. Ya, kalau ada yang tidak mempelajari maka hukumnya otomatis tahu sendiri. Kalau udah wajib berarti masuknya ya ke kategori dosa lah. Maka minimal kita membacakan atau minimal kita meneladani isinya. Nah, di dalam gambaran ini atau ini adalah kita berikan ilustrasi yang berkaitan dengan bagaimana Al-Quran itu diciptakan sebesar mungkin
kemudian ada yang kecil sambil menunjuk tangan, kemudian ini kita di gambaran berselancar di antara Al-Quran dan gadget, dan juga ada sampai orang-orang buta pun atau orang tidak melihat pun diwajibkan atau dituntut untuk memahami Al-Quran. Kenapa kita ambil tema ini? Karena memang ada fenomena-fenomena yang terjadi pada saat ini dan kita ada miris tapi sekaligus juga senang. Dimana pada saat Rasulullah SAW merenung atau mengadu kepada Allah, ya, beliau menyampaikan, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang tidak diajukan, atau Quran itu dijadikan sesuatu yang mahjuro, ya, atau mahjuro ini adalah surat usahakanlah kita tahu bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Yusuf, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya aku menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab agar kamu memahaminya. Ya. Jadi memang bahasa Arab ini diturunkan, ya, dengan bahasa-bahasa yang mungkin gharib atau aneh pada awal-awalnya, dengan apa? Dengan tujuan bahwa diharapkan orang-orang mukmin, orang-orang Islam mau mempelajari susulan-susulan Al-Quran maupun kata per kata dalam Al-Quran. La'allakum ta'qilun. Ini memang tantangan buat kita semua, bahwa Al-Quran diturunkan supaya kita mau memikirkan. Ini la'allakum. Untungnya tidak ada perintah alaikum, tapi la'allakum, semoga kamu. Ya, semoga ini artinya karena tidak semua orang juga mampu memahaminya. Ada yang namanya ulama atau alim ulama, ada yang namanya tabi'in, pengikut ulama, ada yang tabi'in, pengikut-pengikut, dan selanjutnya sampai sekarang kita mungkin kategorinya masih tabi'in daripada orang tua kita maupun ada ustadz-ustadz atau ulama-ulama yang ada di sekitar kita. Tujuan interaksi di Al-Quran, terhadap Al-Quran, yang pertama ya adalah mendengarkan dan menyimak. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah. Ya minimal kita sesibuk apapun kalau orang baca Al-Quran, dengarkan baik-baik. Dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Ya. Yang kedua, Allah nazzala sanal hadis kitaban mutasyabihan mataniya ta'asyairu minhu jududul ladina yakhshawna rabbahum thumma talina juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran, yang serupa atau mutawatirnya lagi berulang-ulang. Ya, berulang-ulang. Gemetarlah karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadikan tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, anak-anakku sekalian, kalau Ananda ingin mendengarkan Al-Quran dengan indah, sebagaimana di Mekah itu ada ini linknya bisa dilihat di sini. Ya. Ini tinggal enak sekali, sudah sistemnya menggeser, kemudian suaranya sudah muncul sendiri dengan gaya yang enak sekali didengar. Ya, silakan saja nanti diklik ya sambil santai, apalagi sebelum tidur, ini enak sekali dan sekaligus melatih tahsin kita, ya, bacaan Al-Quran kita. Ini linknya, saya sudah menikmati sebelum tidur, ini enak sekali untuk didengarkan, karena memang kalamnya atau bacaannya tidak cepat-cepat tapi merdulah suaranya. Ini Saudi memang baru meluncurkan, baru bulan-bulan kemarin atau 2 bulan yang lalu lah. Ya. Jadi Qurannya sesuai dengan Quran cetakan Madinah. Selanjutnya, ya,
Rasulullah SAW berkata padaku, bacakanlah kepadaku Al-Quran. Ya, Ibnu Mas'ud berkata, aku katakan, wahai Rasulullah, apakah saya akan membacakannya kepadamu sementara ia diturunkan kepadamu? Beliau menjawab, apa kata Rasul? Aku sedang mendengarnya dari orang selain diriku. Jadi meskipun Rasulullah SAW, Nabi yang diturunkan kepadanya Al-Quran, tapi beliau sendiri senang kalau mendengarkan orang-orang atau sahabat-sahabatnya membacakan ayat-ayatnya. Ya, ini dikisahkan oleh Bukhari. Kedua, bagaimana sikap kita terhadap Al-Quran? Silakan membaca dengan tartil. Ya. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila, dan baca Al-Quran itu secara tartil. Apa itu tartil? Tartil itu pelan-pelan. Ya. Wa tartil ayyubayyina jamil huruf wa yuwaffi haqqaha minal usbu'. Jadi pelan-pelan dengan jelas sehingga bisa dipahami maknanya. Ya. Ini mau tartil. Kedua, yaitu adab tilawah. Ya. Adab tilawah dalam kondisi sempurna paling baik dalam kondisi berwudu. Ya, boleh nggak baca Quran tanpa wudu? Boleh-boleh saja. Ya, tapi pahalanya yang kurang. Ya, sebaiknya adab kita kalau megang Al-Quran tiap suci yaitu dengan berwudu. Kedua, memulai membaca Quran dengan isti'adah. Fa idza qara'tal Quran fasta'id billah minasyaitonir rajim. Ini sangat-sangat dianjurkan apabila kita mau menyampaikan satu ayat, ya utamakan dulu dengan membaca isti'ad atau isti'adah, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena kadang-kadang setan itu walaupun kita hafal suka mengganggu. Ganggunya apa? Kadang-kadang mungkin harokatnya yang kita baca salah atau hurufnya yang keliru antara fi dan bi atau ala dan lain-lain. Seperti tadi kita dengarkan ada Ananda membacakan surat Ad-Duha, ya, antara fa dan wa itu hampir huruf-hurufnya nanti tolong diperhatikan kembali. Yang ketiga, menghiasi dengan suara merdu. Kalau Rasulullah SAW, ya, zayyinul Qur'ana biaswatikum. Perindahlah bacaan Qur'anmu dengan suaramu. Nah, ini ada yang kalau kita punya suara bagus, ya usahakan bacanya dengan indah dan merdu. Tapi kalau tidak bisa, ya itu tadi minimal merotil atau dengan tartil. Tartil itu pelan-pelan, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tapi kalau sudah yang tingkat yang bisa suaranya enak, dia pakai lagu, ya. Bahkan ada 7 jenis lagu di dalam membaca Al-Qur'an. Bagaimana orang yang membaca Al-Qur'an? Ternyata orang yang membaca Al-Qur'an itu didampingi oleh para malaikat. Orang yang membaca Al-Qur'an itu dan dia lancar membacanya akan bersama-sama malaikat yang mulia dan baik. Dan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata, ia mendapatkan 2 pahala. Jadi otomatis kita tahu siapa malaikat yang ada di samping kita, ya, rakib dan atid, ya, selalu mendampingi kita. Bahkan banyak malaikat ini dalam hadis ini, kalau kita bacanya enak dan suaranya merdu, insya Allah malaikat juga turun nanti ikut mendengarkannya. Itu kalau lancar. Tapi kalau terbata-bata, ya, tapi Al-Quran juga memberikan Allah memberikan tetap pahalanya, yaitu mendapatkan 2 pahala. Ya, bayangkan 1 huruf diganjar 10 pahala. Apalagi kalau banyak baca Al-Qurannya. Ini jadi orang yang membaca Al-Quran itu insya Allah akan tenang karena didampingi oleh para malaikat. Dan ketiga, selanjutnya ternyata Al-Quran menjadi syafaat di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an bi ashabihi. Jadi jangan sampai sehari saja kita meninggalkan baca Al-Quran. Baca Al-Quran sesungguhnya akan menjadi penolong pembacanya di hari kiamat. Muslim dari Abu Umamah. Ya. Jadi meskipun kita dalam
kondisi sibuk, ya selain mungkin di waktu sholat kita membaca Al-Quran, pasti ya minimal sesibuk-sibuk apapun kita membacakan Al-Quran. Ya minimal 1 ayat. Kalaupun tidak mampu 1 ayat, ya 1 huruf. Kan di dalam Al-Quran ada. Ya, seperti Nun, itu 1 huruf. Ya, Shadaqallahul Adzim. Boleh nggak? Boleh. Alif Lam Mim. Boleh nggak? Boleh. Jadi jangan sampai lidah kita lepas dari Al-Quran. Kalau mau agak panjang dikit, yaitu yang 5 huruf. Ka, ha, ya, ain, sod. Itu 5 huruf. Yang paling mudah adalah 1 huruf. Ini ikra'u. Jadi kapanpun juga, kesempatan kapanpun juga, sambil naik motor, ya, sambil belajar, ya minimal sempatkan baca Al-Quran. Jangan sampai 1 hari kita tidak bisa atau tidak sempat membaca Al-Quran, terutama di luar sholat. 3, bagaimana adab kita terhadap Al-Quran? Menjaga dan menghafalkan. Ya, innal ladzina laisa fi jawfihi syai'un minal Quran kal baitil khurbi. Orang yang tidak mempunyai hafalan Al-Quran sedikit pun, nah ini ya, adalah seperti rumah kumuh yang mau runtuh. Ya, minimal kita, kalau di sini diperintahkan oleh Tirmidzi, ya minimal adalah di antara 30 surat itu yang kita hafal. Meskipun hanya 1 surat kita hafal. Jangan sampai ya kita seorang muslim, mukmin, nggak hafal 1 pun surat. Ya, ya minimal 3 kul itu yang minimal. Ya. Jadi jaga ya dan hafalkan. Ya, kalau sudah hafal terus dibaca-baca, dan alhamdulillah sebagai seorang muslim ini mestinya surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini sudah dihafal luar kepala. Ya, ditambah nanti mungkin surat Kul yang 3 itu ditambah surat-surat pendek yang ada dalam juz 30. Jadi kewajiban kita di dalam terhadap Al-Quran adalah jaga. Jaganya bagaimana? Otomatis dengan menghafal. Ya. Berapa lama kita menghatamkan? Ya. Dari Abu Abdullah Umar bin Umar terkait percakapan dengan Rasulullah, yang artinya saya bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sebaiknya saya itu menghafal Al-Quran dalam sebulan berapa kali? Rasulullah menjawab, hatamkan 1 kali dalam sebulan. Berarti 1 hari 1 juz. Kalau kembali bertanya, saya kuat hatam lebih dari itu, ya Rasul. Rasul menjawab, hatamkan dalam 25 hari. Kalau kamu bisa 30 hari, hatamkan. Kalau memang punya kemampuan lebih, ya hatamkan dalam 25 hari. Ternyata dalam 25 hari bisa lebih dari 1 juz. Ya, kata dia, Rasul juga menyatakan lagi, kalau memang kamu bisa lebih dari 25 hari, lebih dari 1 juz, ya hatamkan dalam 15 hari. Otomatis kalau 15 hari, hatam berarti sebulan 2 kali. Kata Rasul, ya, saya 15 hari masih kuat. Kata Rasul gimana? Hatamkan dalam 5 hari. Ya, berarti kalau 5 hari hatam, berarti 1 hari dia membaca kurang lebih 6 juz. Mantap ini. Ya, kata Rasul. Ya Rasul, saya masih kuat. Ya, di bawah 5 hari saya masih bisa menghatamkan Al-Quran. Ya. Dan setelah itu Rasulullah diam. Ya, tidak memberi keringanan lebih lanjut. Kenapa? Ya memang kemampuan umatnya kan beda-beda. Ya, jadi minimal kita ini kalau dilihat dari hadis ini masih banyak hadis-hadis yang lain. Ya minimal kita kalau memang mampu dan kuat, ya minimal maksimal ya 5 hari bisa hatam. Kalau tidak bisa 5 hari, yaitu 1 bulan, minimal 1 bulan lah. Kan ada program One Day One Juz. Ya, kemudian disarankan juga oleh beberapa ulama, kalau menghatamkan Al-Quran itu, ya menghitungnya dengan kalender Hijriyah, jangan kalender Masehi dimulai. Misalnya bulan Muharram mulai 1 juz, kemudian Safar, Rajab,
Idul Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, pakai bulan Hijriah. Ya, disarankan. Tapi kalaupun tidak, ya kapanpun boleh. Yang penting bagaimana kita bisa menghatamkan Al-Quran selama 1 bulan 1 juz minimal. Gitu. Ini gambaran saja. Ya. Ulama salaf dan Al-Quran. Yang hafal 1 minggu siapa saja? Ini masih banyak sebenarnya. Ibnu Mas'ud, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Alqamah, Abdurrahman bin Yazid. Ya, 7 hari. Yang bisa hafal sehari, Utsman bin Affan, Tamim Ad-Dari, Said bin Zubair, As-Safi, dan yang lainnya. 3 kali sehari, Sulim bin Peter, beliau adalah seorang hakim Mesir pada masa modern Muawiyah. Ada yang 3 kali dalam semalam. Bayangkan, 3 kali hatam dalam 1 malam. Kapan mulainya malam itu? Yang mulai malam itu tergelincirnya matahari. Mulai tergelincirnya matahari sampai menjelang fajar. Dia bisa hatam 3 kali. Yaitu siapa? Abu Bakar bin Abi Dawud. Ya. 4 malam dalam semalam, 4 kali dalam semalam. Ya. Abu Amr Al-Kindi. 8 kali dalam semalam. Ya. 8 kali dalam sehari semalam. Bayangkan, berarti dari pagi, kalau waktu kita 24 jam, taruh masing-masing 1 juz itu bisa menghabiskan waktu. Kalau kita ini 45 menit, kalau ini mungkin lebih dari 45, kurang dari 45 menit. Maka dia bisa menghatamkan Al-Quran 8 kali dalam sehari semalam. Siapa? Ibnu Khatib, sebagaimana diceritakan oleh Abu Utsman Al-Maghribi. Ini contoh-contoh aja. Ya, ternyata kenapa ada orang-orang hafal, ternyata ada yang juga memang ulama-ulama dulu memang pernah melakukan ini semuanya. Yang keempat, bagaimana sikap kita terhadap Al-Quran, yaitu mentadabburi. Apa itu tadabbur? Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubi aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran ataukah pada hati-hati mereka terletak kunci gemboknya? Tadabbur artinya memahami, menjelajahi, meresearch dan macam-macam sekaligus meneliti kalau memang bisa. Jadi makna Iqra di dalam surat Al-Alaq itu bermakna melihat, meyakini, mempelajari, meneliti dan lain-lainnya. Tadabbur, asal kata dari dabbaro yudabbiru. Ya, kalau bahasa ininya ya, dubur itu apa? Belakang. Maka orang harus melihat ke belakang. Ya, sebab akibatnya itu turun kenapa? Kok bisa begini dan lain-lain. Nah, itu namanya mentadabburi. Lanjut. Nah, kita cek di dalam Al-Quran. Ini saya ngambil dari internet ini. Imam Syafi'i dalam kitab Majmu' al-Ulum wal Mati'ul Nujum dan dikutip oleh Imam Ibnu Arabi memukakan ya, huruf-huruf yang ditulis dalam Al-Quran itu ya, jumlahnya ada 1.027.000 meskipun hurufnya diulang-ulang. Huruf apa yang paling banyak? Yaitu huruf alif. Kedua, lam. Ketiga, mim. Keempat, ha. 5, terus sampai yang terakhir ada huruf za. Ya. Ini jumlah Al-Quran. Untuk apa? Ya, ini sebagai salah satu pentadabbur. Jadi ini ada orang yang sudah meneliti ternyata jumlah huruf-huruf di Al-Quran yang dibulak-balik itu atau diulang-ulang dibacanya sampai huruf alif itu dituliskan sebanyak 48.740. Sedangkan yang paling sedikit adalah huruf dha, yaitu 842 kali saja. Oleh sebab itu, kalau dibayangkan atau digambarkan, ya jumlah huruf Al-Quran yang banyaknya 1.027.000 itu, ya apabila kita bacakan, ya 1 juta huruf itu jika dikalikan 1 huruf kebaikannya adalah 10 pahala, maka kira-kira 10 juta pahala kita dapatkan dalam menghafalkan Al-Quran. Dan nanti juga ada syafaat yang bisa membantunya. Ya, ini salah satu tadabbur. Yang kelima, bagaimana sikap kita terhadap Al-Quran? Ya, belajar,
mengajarkan, mendakwahkan. Ya, kita belajar dulu. Kalau sudah kita paham sedikit-sedikit, ya, mengajarkan. Kalau sudah bisa mengajarkan, memahami, dakwahkan. Ya. Walakin kunu rabbaniyina min bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun. Ya. Tetapi dia berkata siapa? Rasulullah. Hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbani. Siapa itu orang rabbani? Dulu orang-orang ahlul kitab, ya, yang membacakan, karena kamu selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Ya. Khairukum, di dalam hadis lain juga menyatakan khairukum man ta'allama al-Qur'an, ya, wa 'allamahu. Ya. Jadi orang yang sebaik-baik itu adalah orang yang belajar Al-Qur'an wa 'allamahu, belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Syukur-syukur bisa mendakwahkan. Maka sangat disarankan bagi kita yang sudah memahami satu huruf ataupun satu ayat, sampaikan kepada orang lain yang mungkin belum pernah mendengarkannya. Ya. Itu yang kelima, mentadabbur, belajar, mengajarkan, mendakwahkan. Nah, ini seperti inilah kira-kira. Majtama qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakinatan wa ghasyiyatuhum rahmatan wa khafaqhum wal malaikata wa dzakarahumullahu fi man indahu. Di dalam satu majelis atau rumah ada satu kelompok atau kaum, ya, min buyutillahi ta'ala yatluna, membacakan Al-Qur'an, ya, wa yatadarasuna, dan mentadarusnya, ya. Tadarus itu bisa semaan, ya, bisa menyampaikan, bainahum, ya, saling mentadarus, ya, illa nazalat alaihim sakinah, maka Allah akan menurunkan ketenangan di dalam majelis tersebut. Wa ghasyiyatuhum rahmah, dan rahmatnya akan tercurahkan semuanya. Wa faqtum malaikat, dan malaikat juga akan ikut bersama-sama. Wa dzakarahumullahu fi man indahu, dan Allah, dan mereka mengingat Allah selamanya. Jadi kalau ada satu majelis itu membaca Al-Quran, seperti di sekolah kita, ya, ketika masuk kita bersama-sama di kelas itu bersama wali kelas, ya, membaca Al-Quran ini suatu tradisi yang sangat-sangat baik sekali. Kenapa? Karena ketika dalam satu majelis atau dalam satu kelas dibaca Al-Quran, maka kelas itu akan dirahmati Allah. Ini luar biasa sekali. Dan anak-anak yang belajar di sana, gurunya dan lain-lain akan tenang semuanya, tidak kerusah-kerusuh atau tidak gelisah. Ini salah satu manfaat dari kalau kita membaca Al-Quran dalam satu majelis dan mentadarusnya, ya, saling mendengarkan. Syukur bagaimana saling mengoreksi bacaannya. Selanjutnya yang keenam, mengamalkan dalam kehidupan. Kalau sudah belajar, mengajarkan, ya, kalau bisa diamalkan. Ini dalam suatu hal yang sangat-sangat butuh perhatian sekali. Bagaimana dalam disadur dalam surat Al-Baqarah ayat 44, ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaktian atau kebaikan, ya, sedang kamu melupakan diri, kewajibanmu sendiri, padahal kamu membaca Alkitab, Taurat, maka tidaklah kamu berpikir. Ini dulu orang-orang ahlul kitab, mereka senangnya, ya, mengajarkan, mengasih tahu, tapi mereka sendiri lupa diri. Ya, jangan sampai. Jadi kalau bisa kita memerintahkan, kita juga melaksanakan. Ya, karena apa? Dalam surah As-Saff dinyatakan, ya ayyuhalladzina amanu bima taqulu ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang beriman, kenapa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu lakukan? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Maka sangat dosa besar sekali kita berani mengatakan sesuatu tapi kita tidak melakukan. Minimal kalau kita sudah menyampaikan, kita juga terdorong hati kita untuk mengerjakannya.
Supaya apa? Supaya antara perbuatan dan amal itu seimbang. Ini yang keenam. Yang ketujuh, bagaimana sikap kita terhadap Al-Quran? Ya, sebagai seorang Muslim tentunya membela, ya, dan mensiarkan, belalah Al-Quran ya, dan ayat-ayatnya. Wa may yu'azzim sya'irallahi fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka itu adalah bagian dari ketakwaan dalam hati. Jadi ciri-ciri orang bertakwa itu satu, senang membela Al-Quran dan senang mensiarkannya. Ya minimal kalau setiap hari kita bisa menyampaikan ya ayat-ayat yang perlu disampaikan atau dan kita pahami, itu sangat-sangat mendukung sekali dan sangat-sangat dianjurkan sekali dalam rangka mensiarkan. Ya, oleh karena itu ini perlu kajian-kajian yang mendalam ya, dan fasilitasnya sudah ada. Maka gadget inilah yang digunakan kalau bisa ya, di dalam gadget kita itu ada yang namanya aplikasi Al-Quran supaya kita bisa mentadabburinya. Kan ada Al-Quran yang ayat dan plus artinya masing-masing atau huruf per huruf juga ada maknanya. Silakan, sekarang fasilitasnya sangat-sangat mudah. Timbang dulu, kalau dulu sangat-sangat sulit sekali. Ya. Nah, kemudian saya lupa di atas tadi, siapa itu mahjuro? Ya, jangan sampai kita termasuk kelompok orang-orang yang mahjuro. Nah, inilah yang disebut dalam tafsir Al-Quran, ya, tinggalan tadi, ya. Mahjuro itu satu, tidak mempelajari, ya. Kedua, tidak menghafalkannya. Tiga, tidak mengimaninya. Empat, tidak mentadaburinya. Dan enam, tidak menjalankan perintahnya. Terakhir, berpaling menuju yang lainnya. Ini termasuk orang-orang yang mahjuro. Jadi sebagai ilustrasi di atas tadi kita lihat bagaimana orang-orang tersebut ya sangat antisipasi atau sangat menghabiskan waktu dengan gadget ya tanpa mentadabburi Al-Quran. Ini menurut tafsir Ibnu Katsir. Jadi disebut mahjuro ada 6 kategori: tidak mempelajari, tidak menghafalkan, tidak mengimani, tidak mentadabburi, tidak menjalankan perintahnya, berpaling menuju yang lainnya. Oke, lanjut yang selanjutnya, yaitu ada kisah, ya ada kisah ini, semoga nanti bisa memberikan gambaran buat kita. Dari Sa'id bin Sulaim, Rasulullah SAW bersabda, tiada penolong yang lebih utama derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat daripada Al-Quran. Bukan nabi, bukan malaikat, dan bukan pula yang lainnya. Ini dari Malik. Jadi nanti di hari kiamat tidak ada penolong pun ya yang lebih utama ya. Dan dia itu bukan nabi, walaupun kita tahu nabi punya syafaat. Ya, bukan malaikat juga dan bukan pula yang lainnya. Tapi apa? Ternyata Al-Quran. Nah, dikisahkan dari Bajar meriwayatkan ya Al-Alim Musnah bahwa jika seorang meninggal dunia, ketika orang-orang sibuk dengan kain kafan dan persiapan mengebumikan rumah di rumahnya, tiba-tiba seorang yang sangat tampan berdiri di kepala mayat. Ini dibarakan seseorang nih, ya. Ketika kain kafan mulai dipakaikan, dia berada di antara dada dan kain kafannya. Setelah dikuburkan dan orang-orang mulai meninggalkannya, datanglah 2 malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nakir, yang berusaha memisahkan orang tampan itu dari mayat agar memudahkan tanya jawab. Jadi ada ketika dia dikubur itu ada seorang tampan, ini dibarakan seorang tampan ya, nempel terus bersama dia di antara wajah dan dadanya. Ketika dikuburkan dan orang-orang sudah meninggalkan, barulah malaikat Munkar Nakir datang menghampirinya. Nah, si tampan tadi disuruh meninggalkan mayit tersebut
Tapi selamat itu berkata, ini adalah sahabat karibku, ya malaikat munkar dan nakir. Dalam keadaan bagaimanapun aku tidak akan meninggalkannya. Jika kalian ditugaskan untuk bertanya kepadanya, lakukan. Ya, lakukanlah pekerjaan kalian. Aku tidak akan berpisah dari orang ini sehingga ia dimasukkan ke dalam surga. Siapa orang ini atau siapa si tampan ini? Lalu ia berpaling kepada sahabatnya dan berkata, aku adalah Al-Quran yang terkadang kamu baca dengan suara keras dan terkadang dengan suara perlahan. Jangan khawatir. Setelah menghadapi pertanyaan munkar dan nakir ini, engkau tidak akan mengalami kesulitan. Setelah malaikat itu selesai memberi pertanyaan, ia menghamparkan tempat tidur dan permadani sutra yang penuh dengan kasturi dan malail a'la. Nah, tempat yang menarik. Jadi inilah kisah ya, di mana kalau kita rajin baca Al-Qur'an, selalu membahasakan lidah kita, dia itu akan jadi saksi nanti. Bahkan Quran itu menjadi teman kita meskipun kita nanti sudah mati. Bahkan dia akan mendampingi kita terus. Bahkan diriwayatkan dalam hal ini, malaikat munkar nakir juga sampai kesulitan untuk menyuruhnya. Kenapa? Karena memang di dalam diri kita sudah ada Al-Quran. Makanya orang yang sering baca Al-Quran, insya Allah tidak pikun. Ya. Jadi orang kalau yang rajin baca Quran sampai tuanya, insya Allah tidak pikun. Karena itu sifat untuk pikun. Ya. Nah, semoga kita bisa istiqomah ya di dalam mentadaburkan dan mempelajari serta mendalami Al-Quran, dan dimanapun kita bisa berada. Ingat, berselancar boleh, gadget boleh, tapi usahakan di dalam gadget kita itu ada yang namanya Al-Quran. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak, syukuran kasiron. Ini saya lampirkan bagaimana kita mentadaburi secara detail ya ayat-ayatnya dan masalah-masalah yang terjadi di dalam Al-Quran. Ini banyak sekali kalau saya sampaikan, ini butuh waktu kurang lebih ya 6 bulan lah, ya, perlahan-lahan atau kalau mau memperdalam. Tapi kalau bisa mau nanti filenya, nanti kita kirimkan filenya supaya kalau mau ngecek ya mentadabur ini tentang apa sih, ini tentang apa, silakan ini kita sampaikan. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf, dan waktu selanjutnya kami kembalikan kepada pembawa acara. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan ada sesi tanya jawab ya Ustadz. Mungkin akan saya bacakan ada di chat Google-nya. Tadi di chat ada yang tanya Mbak, Pak Ya. Armet tadi. Ada Ustadz, ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Darwis. Waalaikumsalam. Adakah waktu-waktu khusus atau lebih utama untuk membaca Al-Quran? Bagaimana pendapat Ustadz mengenai surat-surat khusus yang dibaca untuk hari-hari tertentu? Ya, pada dasarnya, dijawab dulu Pak. Sekalian nunggu. Sekalian aja Jawab dulu ya. Betul. Iya, baik, terima kasih. Ada nggak waktu-waktu khusus dalam membaca Al-Quran? Ya, silakan. Ada memang beberapa sahabat mengkhususkan waktu-waktu membaca Al-Quran, terutama setelah sholat subuh. Ya, itu sangat-sangat dianjurkan. Kedua, ketika menjelang fajar atau ketika menjelang subuh di tengah lail, wa minal laili fatahajjat bihi, ya. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an wa dzakir dzikron, dan macam-macam. Jadi untuk waktunya, karena sekarang kondisinya seperti ini, silakan kapanpun kosong dan punya waktu membaca Al-Quran, silakan membaca Al-Quran. Ya, sesuai dengan kemampuan lah.
atau kesempatan, karena memang kalau waktu subuh tuh kalau bisa disarankan setelah sholat subuh baca Al-Quran karena pahalanya luar biasa. Ya, jadi rahmat itu akan turun bersama orang-orang yang baca Al-Quran. Ya, habis sholat subuh dosa banyak-banyak, 1 juz saja. Sisihkan waktu 30 menit sampai 45 menit. Kalaupun tidak kuat duduk lama, ya setengah juz. Ya, setengah juz. Kalau tidak kuat juga, ya sudah. Duduk manis, baca 1 ayat, 1 huruf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun, selesai. Shadaqallahul adzim. Ya minimal itu. Tapi masa orang Islam bacanya cuma 1 huruf. Ya. Kemudian selain ba'da subuh, ketika malam, ba'da maghrib itu sangat dianjurkan sekali. Ya, setelah maghrib sangat dianjurkan sekali. Apa? Karena ketika maghrib itu adalah menjelang mulainya malam hari, ya. Jadi ketika matahari terbenam, ya, itu masuk malam sangat dianjurkan sekali membaca Al-Quran sampai betul-betul malamnya itu masuk Isya. Disarankan sekali. Silakan. Ayat-ayat khusus yang dibaca itu sebenarnya seperti tadi, ya, ada orang memahami ini ayat untuk ini sesuai dengan pemahamannya, sesuai dengan apa yang dipelajari, ya. Maka tadi sebagaimana fungsi Al-Quran yaitu syifa, ya, untuk penyembuh, dan kedua untuk petunjuk, yang ketiga adalah rahmat. Nah, ketika orang ini memahami, oh ini ayat ini kok cocok dengan hati saya, maknyus ketika saya baca ini, nah, monggo-monggo saja. Tapi pada dasarnya seluruh isi Al-Quran itu adalah punya manfaat, punya khasiat, dan punya faedah yang hampir sama. Dan ulama juga membagikan hadis-hadis terkait dengan seperti surat Yasin, apa keutamaan baca surat Yasin, apa keutamaan surat Al-Waqiah, apa keutamaan surat membaca Ar-Rahman, dan macam-macam. Itu ulama-ulama mengkategorikannya secara khusus, dan kalau kita meyakini monggo, kalaupun tidak kita juga sudah memahami. Yang penting paham isi apa yang dibaca. Kenapa? Kalau sudah paham yang dibaca dan isinya, insya Allah kita akan tahu manfaatnya. Saya kira demikian. Terima kasih. Syukron Ustaz. Afwan. Tanya Ustaz. Monggo. Pak Bro. Ya, terima kasih Ustaz. Saya ucapkan selamat lebih dulu kepada kelas 10 IPA 3 ya, yang mengadakan SE. Saya mengikuti terus sambil off keliling MAPI ini, tapi termonitor bersama keluarga sambil ngaji. Wes, tadabur nih. Tadabur Merapi ini. Off-road ini Mas Darwis, Mas Ustaz. Itu saya tanya, kalau baca Quran atau memegang Quran kalau tidak wudhu itu hukumnya bagaimana? Itu Pak Darwis, sebab selama ini mungkin ada yang pendapat kalau mau baca Quran itu harus wudhu. Itu sebenarnya gimana itu? Terima kasih. Terima kasih. Sebenarnya ada ayat la yamassuhu ilal mutahharun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang suci. Nah, ini ayat ini dipahami. Ini seneng banget. Ayat ini dipahami bahwa hanya orang-orang yang suci lah yang boleh memegang Al-Quran. Maka ulama-ulama berbagai macam pendapat. Ternyata yang dimaksud dengan la yamassuhu ilal mutahharun adalah ayat-ayat Al-Quran yang ada di Lauhil Mahfuz. Ya, di Lauhil Mahfuz apa? Wal-walam, itu saja Allah yang tahu. Yang mau belajar. Di Lauhil Mahfuz itu ada ayat-ayat Al-Quran yang kecuali orang-orang suci itu tidak boleh memegangnya. Nah, kedua, kita sekarang ada yang berpendapat, boleh nggak kita memegang Al-Quran tanpa wudhu? Ya, ada ulama boleh-boleh saja, nggak apa-apa memegang. Ya, bahkan maaf, ya. Membacanya juga boleh, tapi pahalanya yang nanti akan mengurangi pahala. Ya, tadi sebagaimana sikap kita terhadap kitab suci, ya sebaiknya sikap kita bagaimana menjaga kesucian diri kita sendiri,
kemudian kesucian Al-Quran, dengan sama-sama kita suci, maka insya Allah akan manfaatnya, hikmahnya, dan ininya lebih banyak. Nah, maka dianjurkan sekali untuk memegang Al-Quran itu punya dalam kondisi suci. Suci ini ditandai dengan kita punya wudu. Ya, tapi suci yang ada di dalam mahfud itu adalah orang-orang yang benar-benar tunjukkan atau disebut dengan kelompok mutahharun, yaitu orang-orang yang suci dari sifat-sifat munafik dan lain-lain. Nah, ketiga, ya, terkait dengan masalah, maaf, nih saya ambil gini, bagaimana orang haid boleh nggak memegang Al-Quran? Ada ulama yang sangat kencang, ya, seorang haid, ya, yang wanita yang sedang haid dilarang membaca Al-Quran. Kedua, ya, dilarang masuk masjid. Ya, kenapa? Karena dia dalam kondisi tidak suci. Tapi ada ulama Hanafi dan lain, oh boleh-boleh saja, ya, boleh-boleh saja, tidak masalah, cuma memegang, ya, membaca pun boleh, tapi membacanya, maka untuk kehati-hatian bagi anak-anak sekalian yang mungkin ketika sedang haid, ya, jangan sampai untuk hati-hati, ya, nggak usah memegang Al-Quran, tapi kalau membacanya boleh, yaitu tadi menggunakan hafalan saja yang dibaca, ya, sebagaimanapun tadi, kalau bisa kita menghafalkan beberapa surat yang pendek. Ketiga, boleh nggak ke masjid? Ada yang bilang boleh, ada yang tidak boleh. Jadi beberapa ulama ada yang keras, ada yang santai, tidak terlalu kencang. Ya, ini tergantung kepada hati kita. Kenapa? Al-Qur'anu ma fis sudur wala fis sudur. Ya, orang yang wanita yang haid ketika haji, dia tidak boleh ikut tawaf. Tawaf itu dibalikan seperti sholat. Maka orang yang haid ketika dia tawaf wada atau ifadah ketika haji, ketika dia mau pulang tawaf, dia tidak boleh masuk atau mengikuti tawaf di Ka'bah. Kenapa? Hadis Rasulullah sangat jelas, wanita yang haid dari luar saja tidak boleh melakukan tawaf di dalam Ka'bah. Sehingga dikategorikan di sini wanita yang sedang haid sebaiknya tidak melakukan sholat, ya, tidak melakukan sholat atau keliling Ka'bah. Nah, ini dibaratkan, ya, karena kitab suci itu sebaiknya kita jaga, dan tapi kalau membacanya boleh-boleh saja. Saya kira demikian Pak Nurul. Terima kasih. Mudah-mudahan ada tambahan wawasan yang lain nanti dari teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz. Matur nuwun banget, ya, bisa mengikuti SE, tapi nanti mohon maaf saya mungkin izin untuk mengikuti SE yang lain yang baru. Matur nuwun Pak Darwis dan teman-teman dan wali kelas. Terima kasih. Silakan dilanjut. Matur nuwun. Maharana ada di kolom chat itu, Bu Rahmawati, mungkin bisa dibacakan. Baik, Bu. Ustadz, ini ada pertanyaan dari Ibu Rahmawati Subagio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana usaha kita, ortu, agar anak-anak kita mengaji tiap hari setelah sholat wajib maghrib dan isya? Matur nuwun Ustadz atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, membaca Al-Quran, mengajak anak-anak ngaji itu merupakan kesadaran, kebiasaan. Kalau dibiasakan dari kecil, lingkungannya dan lain-lain, itu sudah waktu-waktunya mengaji, maka usahakanlah mengaji. Ya, jadi ada pemaksaan diri dalam diri sendiri. Nah, terutama keluarga, ya, kalau anak-anaknya masih dalam kondisi belum balik, itu mungkin kita bisa pakai peraturan. Tapi kalau sudah pada dewasa seperti kalian ini, kelas SMA ini sangat sulit sekali ngajak anak-anak itu bareng-bareng baca Al-Quran. Tapi maka dari keluarga itulah, dari orang tua itulah dulu yang bagaimana
mensuasanakan tadarus Al-Quran setelah maghrib. Jadi ada peraturan mungkin kebersamaan di dalam rumah itu, kemudian pokoknya bar maghrib ikuwi ya, kalau bisa jangan megang apa-apa kecuali Al-Quran bersama-sama. Ya, bersama-sama di sini boleh berhadapan-hadapan, boleh di tempatnya masing-masing. Yang penting anak-anak kita, keluarga kita, kita sendiri baca Al-Quran. Meskipun mungkin yang dibaca 1 ayat, 2 ayat, terserah. Yang penting nanti akan timbul kesadaran supaya apa? Nah, kalau di dalam keluarga itu kan ada namanya istilahnya ngaji bareng. Seperti di SMA Muhammadiyah 3 itu ada program tadarus berjamaah. Ya, minimal ketika kita bersama ada catatan atau kelompok ODOJ atau OWOJ itu ya minimal kita bisa menyelesaikan. Oleh karena itu ini diawali dari orang tua juga dulu sebenarnya. Ya, kalau orang tuanya memberikan contoh baca Al-Quran dan lain-lain, maka anak-anaknya minimal ketika maghrib atau pada subuh akan mendengarkan suaranya, meskipun mungkin belum bisa belum mau membaca, tapi minimal tugas kita adalah mengajak. Untuk anak-anak yang sudah mulai balik, ya kita tidak bisa maksa lagi, tapi syukur kalau bisa orang tuanya memaksa, bagus sekali. Pokoknya udah habis maghrib, gak ada kegiatan liane kecuali ngaji. Ya, praketan mungkin 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat minimal itu habis maghrib 1 halaman cocok gitu. Ya, supaya bisa membagi waktunya. Kenapa? Sangat berat sekali. Ya, membiasakan diri membaca Al-Quran. Kadang-kadang kita sudah capek, kadang-kadang pokoknya ada saja. Itulah setan ya yang banyak mempengaruhi kita. Saya kira demikian, Ibu. Terima kasih. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Sekarang saya akan bacakan satu pertanyaan penutup lagi. Ya. Ini dari Citra Alia Arsanti. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Mohon izin bertanya, kalau misal kita sholat tapi baca surat pendeknya itu saja, boleh tidak Ustadz? Atau apakah ada hukumnya? Boleh dijawab Ustadz? Oh, terima kasih. Kalau sholat kita subuh baca surat kulhu, surat rakaat pertama baca kulhu, rakaat kedua baca kulhu, atau semua sholatnya yang karena memang hafalnya cuma 1 surat, tidak apa-apa. Ya, memang tidak ada penjelasan ketika baca Quran itu harus berganti-ganti atau berganti-ganti surat, enggak. Ya. Iqra'u ma tayassara minal Quran. Perintahnya adalah bacalah apa yang mudah bagi kamu untuk membacanya. Jadi cari yang paling mudah. Ya, cari yang paling mudah. Kedua, orang sholat itu harus paham rukunnya. Paham ya? Rukunnya. Membaca Al-Quran bukan sama menafikan ini ya. Kenapa? Harus paham rukunnya. Yang wajib dibaca di dalam sholat itu ada namanya 5 bacaan. Namanya rukun fi'liyah atau rukun qauliyah. Rukun qauliyah itu 1, takbiratul ihram. Ya. Kedua, Fatihah. Ya, jadi bacaan yang rukun ini kalau tidak dibaca sholatnya batal. 1, takbiratul ihram. Bukan niat ya, tapi takbiratul ihram. Gitu, Allahu Akbar. Kedua, Fatihah. Fatihah ini wajib. Kalau tidak baca maka tidak sah sholatnya. Ketiga, apa? Sholawat. Membaca sholawat ketika tasyahud. Duduk syahadat. Ya. Keempat, selain sholawat apa? Membaca at-tahiyat. At-tahiyatu lillah wassalawat. Kelima, salam. Ini rukun qauliyah. Yang kalau tidak 5 salah satunya tidak dibaca, tidak sah sholatnya. Sekarang bagaimana Ustaz? Kalau kita tidak baca Al-Quran, sah sholatnya. Boleh kalau memang sama sekali tidak bisa atau tidak punya hafalan Al-Quran. Tapi jangan sampai, ya, jangan sampai orang Muslim, apalagi kita yang sudah diajari didik sholat sejak kecil,
surat-surat pendek, satu pun tidak hafal. Jadi harus dipahami, ada rukun qauliyah, ada 5, ada rukun fi'liyah. Gitu. Ya, salat, rukun salat. Maka ketika orang salat itu harus paham rukun-rukunnya dulu sehingga dia benar salatnya. Oh, yang saya harus baca dalam salat ini 1, takbiratul ihram. 2, Fatihah. 3, sholawat. 4, tahiyat. 5, salam. Salam kalau tidak diucapkan tidak sah. Harus bersuara. Jadi yang bacaan Al-Quran atau bacaan sholat yang harus bersuara itu 1, takbir. Allahu Akbar. 2, apa? Fatihah. Jadi bibirnya harus bergerak. 3, sholawat, tahiyat, dan salam. Assalamualaikum. Ya, paham ya? Jadi boleh nggak baca Qurannya itu saja? Sangat-sangat boleh. Ya, bahkan tidak baca pun sah sholatnya. Terima kasih. Itu dulu. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Darwis atas paparan materi yang sangat menarik. Semoga kami semua bisa menjadi generasi muda yang Qurani, yang bisa menjadikan Al-Quran sebagai pegangan hidup dan menjadi teman setia baik di kala hidup sampai akhir kelak. Amin. Ya, sama-sama. Memasuki acara selanjutnya yaitu lain-lain. Setelah menimbang dan memutuskan, maka yang berhak mendapat hadiah untuk hari ini adalah Pak Arif Budi, 2, Pak Nurul Abadi, 3, Ibu Rahmawati, Ibu dari Riza Agnia, dan 4, Citra Alia Arsanti. Bagi pemenang, akan saya hubungi atau bisa menghubungi nomor saya di 0812 1592. Acara demi acara sudah bersama kita. Bisa diulangi nomornya, nanti saya tuliskan di chat. Baik, Bu. Nomor saya 0812 1744 4592. Kan saya baca ulang, kalau salah ya 0815 17 0812 kemudian 1744 4592. Betul ya, berarti oke. Ya. Baik. Selanjutnya, acara demi acara sudah bersama kita lalui. Sampailah kita pada penghujung acara kita hari ini. Semoga kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita akhiri dengan membaca lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya Mahaurana Parisyanedilah selaku pembawa acara. Mohon maaf jika membawakan acara pada hari ini banyak kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Darwis, sangat Sama-sama, Bu. menjelaskan materinya. Si Pak Ustadz, si Sama-sama. Ilaliko. Terima kasih Pak Darwis. Ibu guru semua. Sama-sama, Tanti. Iya. Sahih. Ini ketemu guru-guru banyak nih. Ya, selamat hari Minggu. Mau jagung manten. Ya, monggo yang mau jago Manten nganten. lawas ini mau nikah lagi. Oh iya. Iya, ada Bu Sri, ada Bu Putri tadi, banyak sekali. Alhamdulillah, terima kasih semua Bapak Ibu guru yang berkenan hadir, teman-teman, Bapak Ibu wali siswa juga ini ada ya. Alhamdulillah. Sukses Budia. Itu Mbak Tri sama Pak Fatih kok pipinya temem-temem ya. Sejahtera, Pak. Mantap. Pengen pegang. Terima kasih banyak. Saya izin live ya. Tahu. Iya. Selamat ya Bu Dia.
Terima kasih Mbak Yuni. Izin Saya lah. lihat ya, Bapak Ibu, anak-anak sekalian. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Mau wabarakatuh. ikut SE yang lain. Warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Ya, matur nuwun. Bu Citra niki saking pundi nggih Bu Citra? Wali siswa napa? Wali siswa, Bu. Oh, nggih. Dari sinten? Dari Mahaurana. Oh, iya. Nggih. Oh, gitu. Nggih, matur nuwun Bu sudah Nggih, bergabung. sami-sami. Nggih. Bu, ada Bu Rahmawati juga. Terima kasih Bu Rahmawati. Ya, terima kasih juga ya ke 10 MIPA 3. Kelompok 1, alhamdulillah lancar. Menurut saya ini bagus sekali. Kita tidak ada hambatan, alhamdulillah sinyalnya juga bersahabat. Kemudian ya semuanya bagus lah. Marsha, ininya apa namanya? Presensinya udah ya tadi ya? Ya, sudah Bu. Bu Rahma nanti akan dihubungi oleh Mahaura atau ya nanti ke Nadine aja ya Mahaura, biar ini nomor ibunya ya. Ya, Bu. Ya. Hah? Ya, Bu Diah itu sampai lupa hari ini tuh Bu Diah tuh arisan ditungguin belum bayar arisan. Arisan ibu-ibu Dasawisma. Ya. Monggo di stop udah selesai udah. Ya.